Hidup sederhana. Apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik bagi Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup dalam kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita jadi hemat uang, energi, dan waktu. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Psikolog Amy Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, ruang mental, maupun ruang di kalender. Ia menyadari punya sedikit barang berarti lebih sedikit yang harus diurus, sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang dia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi untuk kita, karena dengan menyederhanakan hidup, selain jadi punya lebih banyak waktu, kita juga punya lebih banyak ruang dan energi. Semakin banyak ruang yang kita punya, semakin bebas kita menikmati hal-hal dalam hidup kita. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. 1. Rapikan rumah Anda. Lingkungan kita mempengaruhi perasaan kita secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental kita, memudahkan kita untuk merasa lebih energik dan produktif. Kita juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak kita butuhkan. Ringan rasanya ketika kita punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental yang buruk, memikirkan masa lalu, menyesali terus-menerus. Nah, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat, seperti rasa syukur, welas asih, dan self-talk atau diskusi dengan diri sendiri secara realistis. 3. Singkirkan orang-orang beracun dalam hidup kita. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilih-pilih orang di sekitar kita. Jaga hubungan dengan mereka yang membuat kita maju, dan ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang membuat kita mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup kita. 4. Atur uang kamu dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas. Dengan begitu, kita jadi gak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak kita perlukan. 5. Ambil kendali atas waktu kamu, karena waktu adalah sumber daya yang berharga. Tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak penting. Friedrich Nietzsche mengatakan manusia masuk dalam 2 kategori, budak atau manusia bebas. Siapapun yang tidak punya 2/3 harinya untuk dirinya sendiri adalah budak. Siapapun itu, apakah itu negarawan, pelaku bisnis, ataupun sarjana. Bagaimana kita menjalankan hidup itu memang pilihan masing-masing. Tapi apa kata Nietzsche ini ada benarnya? Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita untuk lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk hal-hal yang penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, mengobrol dengan pasangan, atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa berbandingkan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan bajik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan kamu?